Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Anda sedang mendengarkan Info Gunadarma di Mega Suara Network, Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mega Suara? Kita kembali berjumpa dalam Info Gunadarma. Info Gunadarma disiarkan secara serentak oleh 7 stasiun Mega Suara News Network, yaitu Bogor, Mega Suara Sukabumi, Serang, Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Baik sahabat Mega Suara, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Agung Slamet Riyadi, STM MSI. Beliau adalah staf Rektorat Universitas Gunadarma, juga dosen Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknologi Informasi. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mas Rudi. Apa kabar Pak Agung? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat nih Mas. Sehat walafiat. Olahraga jalan ya? Olahraga jalan terus Mas, jalan supaya terus. Imunnya tetap terjaga Mas. Nah, jadi katanya gitu ya, untuk meningkatkan iman dan imun, iman dan imun. Betul ya. Itu kita tetap harus olahraga ya Mas. Olahraga itu iya, jelas betul, harus itu. Harus ya Mas. Iya harus. Sambil berjemur Mas ya. Biasanya berjemur. Nah ini cocoknya berjemur ini. Cocoknya iya, ya, sambil berjemur dengerin. dan sambil berolahraga lah itu paling tidak. Betul. Jadi sambil mendengarkan Info Gunadarma, Anda masih bisa berjemur. Nah itu kan hebatnya Info Gunadarma. Buka baju nggak biasanya kalau berjemur Mas? Kalau berjemur, nanti malah gosong Mas. Malah gosong ya. Kalau olahraganya jam 9 jam 10 ya. Iya betul. Pak Agung olahraganya apa Pak Agung? Saya kebetulan masih bulu tangkis adalah. Weh, mantap. Ya. Tapi tidak memaksakan diri gitu Mas. Ya janganlah ya, jangan ya, dipaksa. yang penting berkeringat gitu Mas. Betul. Nah, kalau kegiatan perkuliahan di Gunadarma ini sama-sama kita ketahui masih daring ya, Pak Agung. Iya betul Mas Rudi, ya, masih daring. Betul. Masih daring. Nah, kalau Pak Agung sendiri kan ini dosen Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Informatika. Nah, ini kalau praktek-praktek gimana, Pak Agung? Kalau ada prakteknya juga kan? Kaitannya dengan sudah ada aplikasi Mas terkait dengan sistem untuk laboratorium itu. Jadi memang Gunadarma sudah mengkondisikan segala sesuatunya. Bahkan sebenarnya kalau dilihat kaitannya dengan daring itu Gunadarma sudah lebih dulu Mas, mungkin 2015 itu kita sudah ada namanya virtual Mas. Oh ya, virtual class jadi, ya. Jadi bukan karena pandemi, kita ini sudah daring juga Mas. Jadi sejak awal termasuk lab juga sama gitu. Jadi ada aplikasi yang bisa mensupport untuk kaitannya dengan harus dilakukan jarak jauh ya. Oke, jadi tidak ada kesulitan ya sebenarnya bagi mahasiswa Gunadarma untuk mengikuti perkuliahan karena dari tahun 2015 Mas. Udah ada virtual class ya namanya ya Mas? Virtual class ya, termasuk fasilitas untuk mengajar jarak jauh. Nah, jadi aman-aman saja sebenarnya. Iya, jadi tidak kelabakan gitu Mas ya, pada saat kita mengalami pandemi. Tapi mungkin ada juga yang di daerah-daerah barangkali Pak Agung ya. Ini kan kaitannya dengan koneksi internet dan lain sebagainya. Oh iya betul. Ya mungkin ada juga yang mengalami kesulitan gitu ya. Ada ya Pak Agung ya? Ya tentu ada Mas, karena kan dari mahasiswa sendiri kan ada juga yang saat ini juga sudah bahasanya pulang kampung ya. Betul. Jadi juga sangat bergantung dari support internet di daerah juga sih. Tapi sejauh ini sih dari informasi pemerintah sendiri kan kaitannya dengan internet sudah terfasilitasi lah Mas, paling tidak di daerah-daerah juga Mas. Ya, jadi seharusnya sudah tidak ada kendala begitu ya. Iya betul Mas. Betul. Nah, kalau praktek sendiri juga sudah ada aplikasinya, jadi tidak
tidak sulit bagi mahasiswa betul. untuk mengikuti perkuliahan. Nah, kalau cerita sedikit mengenai Fakultas Teknologi Industri ini Pak Agung, khususnya jurusan Teknologi Informatika. Nah, ini seperti apa ini? Jadi teknik informatika ya, kebetulan dari awal kaitannya dengan basic mengajar, saya ditugaskan untuk masuk ke jurusan teknik informatika. Ya, secara umum ini menjadi basic di IT juga ya Mas ya. Karena jurusan teknik informatika mungkin salah satu yang terfavorit juga di Gunadarma. Yeah. Nah, dari awal sudah ada jurusan tersebut. Dan ini menjadi sangat menarik karena kaitannya dengan teknik informatika itu kita tidak semata-mata belajar dari sisi software dan hardware juga, tapi juga kaitannya dengan sisi analisis yang lebih kuat gitu Mas. Iya, analitis mungkin terkait dengan bantuan sistem teknologi informasi lah, yang saat ini memang tentu sangat dibutuhkan oleh dunia industri yang terkait dengan teknologi gitu Mas. Ya, dari tahun 2000 saya sudah bergabung dengan Gunadarma, jadi mungkin sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun mengabdi di Gunadarma. Untuk mengajar ya. Iya, betul. Dan kita baru saja ulang tahun ya Gunadarma ya. Iya, betul, ulang tahun Mas. Kita ucapkan sama-sama juga selamat ulang tahun untuk Gunadarma ini. Iya, terima kasih banyak. Nah, khusus untuk teknologi informatika ini biasanya setelah mahasiswanya lulus, itu biasanya kemana itu larinya biasanya? Oke, secara umum hampir dari semua kaitannya dengan kebutuhan teknologi informasi perusahaan, sebenarnya teknik informatika bisa masuk Mas ya. Kaitannya dengan software berarti kan masuk kepada ranahnya programming ya. Programming juga, sistem analis juga, kaitannya dengan network juga. Network ini mungkin ada dua sisi ya, ada software, ada juga hardware ya. Betul. Artinya secara keseluruhan mungkin lebih fleksibel dari teknik informatika itu ya. Kalau untuk jurusan yang lain seperti sistem komputer itu kan masuk ke ranahnya hardware ya Mas ya. Kalau sistem informasi itu masuk ke ranah software. Tapi kalau untuk teknik informatika kelihatannya bisa masuk di antara kedua-duanya gitu. Iya. Jadi kemana lebih aja kuat bisa. Memang dari sisi analis ya gitu ya. Mungkin sangat dibutuhkan saat ini kaitannya dengan bagaimana kita mahasiswa pada saat lulus itu punya kecerdasan logik yang kuat lah itu ya pada saat dia mengembangkan dari satu sistem di sebuah perusahaan ya terhadap penerapan teknologi informasi lah. Kurang lebih seperti itu deh Mas. Ya, contohnya seperti apa? Mungkin kalau kaitan dengan programming ya secara umum pasti perusahaan membutuhkan aplikasi atau program yang sangat membantu jalannya perusahaan tersebut ya, kaitannya dengan bagian produksi, bagian layanan, mungkin bagian sistem manajemen, kemudian termasuk mungkin juga kaitannya dengan analisis data berhubungan dengan pengembangan bisnis dari perusahaan tersebut lah. Itu kan sangat berkait erat dengan kebutuhan perusahaan secara umum lah Mas ya. Dan itu bisa disupport oleh tenaga-tenaga teknik informatika gitu ya. Ya, nah ini dia lulusannya sudah sangat banyak ya. Dari Universitas Gunadarma. Ya tentu mahasiswa punya bekal ya, di antara kalau programming itu pasti dia memiliki tools bahasa pemrograman yang dikuasai gitu. Kalau saat ini mungkin kaitannya dengan lagi trennya ya Mas ya. Itu machine learning lah ya. Machine learning, ada deep learning. Itu mungkin ada bahasa pemrograman yang dikuasai misalnya kayak Python kayak gitu ya, untuk analisis data, untuk big data, kemudian menguasai semacam pembuatan aplikasi ya, seperti layaknya pemrograman yang sangat tren misalnya Java, kemudian ada PHP ya kan, kemudian mungkin database juga masuk ke Oracle kayak gitu-gitu. Nah, artinya secara kesiapan skill mereka sudah sangat mungkin untuk dibutuhkan oleh perusahaan saat ini Mas gitu Mas. Nah, jadi untuk sahabat Mega Suara di 7 stasiun network yang pagi hari ini mendengarkan, bisa saja untuk putra-putrinya yang akan kuliah mengambil jurusan ini ya, teknologi informatika. Karena memang ini juga saat ini sedang tren-trennya. Jadi artinya juga siapapun yang menguasai teknologi, nah ini akan berkembang tentunya, dan ini sangat dibutuhkan. Iya, termasuk dalam situasi yang pandemi sekarang Mas gitu ya. Betul. Artinya
mahasiswa sendiri juga tidak dalam kerangka tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Artinya dengan teknologi informasi, dengan IT itu dia bisa mengerjakan satu pekerjaan yang sifatnya jarak jauh, Mas. Ya. Artinya sekarang pun juga banyak mahasiswa yang sudah freelance ke perusahaan-perusahaan walaupun kadang belum lulus, Mas. Nah, itu mungkin itu spesialnya gitu. Ini spesialnya dari Universitas Gunadarma. Iya, karena menguasai teknologi itu kan, menguasai tools-tool pemrograman yang memang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi mahasiswa saya pun juga demikian, Mas, gitu. Jadi dia juga sudah, jadi pada saat dia sudah tingkat 3 misalnya semester 6 ya kan, atau mungkin semester 7 tingkat 4 tapi kan belum lulus nih ya. Tapi mereka sudah bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang memang menjadi sasaran mereka, Mas, gitu. Tapi statusnya masih freelance ya, masih part-time kayak part-time gitu ya, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh perusahaan. Ya, tapi diperbolehkan ya oleh Gunadarma sendiri. Oh, tidak ada masalah karena kan setidaknya itu tidak mengganggu tugas pokok sebagai mahasiswa, Mas. Betul. Malah bagus ya. Malah bagus. Iya, betul. Jadi artinya itu juga sekalian mereka praktek begitu kan? Iya, betul. Di lapangan. Jadi ini yang perlu sahabat Mega Suara ketahui bahwasannya lulusan Universitas Gunadarma ini sebelum lulus pun sudah banyak yang diminta dalam tanda kutip ya oleh perusahaan-perusahaan untuk nangani sesuai dengan jurusannya. Nah, termasuk di dalam Gunadarma sendiri pastinya, Mas. Karena kita kan ada asisten ya. Ada di laboratorium kayak gitu kan juga dibutuhkan asisten-asisten yang memang juga dikaryakan atau diberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa, Mas, yang punya kualifikasi yang dibutuhkan oleh laboratorium, Mas. Tuh. Ya seperti asisten dosen lah, tapi posisinya ada di laboratorium dan informatika, laboratorium komputer di internet, laboratorium di jaringan komputer dan sebagainya gitu, Mas. Oh iya. Iya. Jadi artinya kalau mahasiswa Universitas Gunadarma ini sudah pastilah masa depan diraih saat ini dan diraih saat ini sesuai moto, Mas. Sesuai moto. Jadi menguasai seluruh yang sudah diajarkan, bahkan sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk apalagi punya ini ya. Gunadarma itu punya student site-nya ini salah satunya punya ininya, Mas. Itu semacam aplikasi informasi yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa ya. Kalau di staff-nya itu namanya staff site. Staff site. Jadi ada student site, ada staff site. Artinya semua informasi kaitannya dengan kemahasiswaan ada di situ semua, Mas. Nah, itu dia. Nah, jangan khawatir juga bahwa setiap jurusan juga teknologi informasi ini pasti ada ya, Mas ya. Pasti ada, itu untuk semua jurusan sebenarnya, Mas, tidak hanya semata-mata informatika, tapi fasilitas sistem informasi itu dipergunakan oleh seluruh mahasiswa Gunadarma apapun jurusannya yang ada di situ. Nah, jadi tidak usah khawatir untuk sahabat Mega Suara semuanya, percayakan kuliahnya putra-putrinya di Universitas Gunadarma ini. Nanti kita perbincangkan juga jurusan-jurusannya. Mungkin di gambaran sedikitnya intinya begini, Mas. Dari semua jurusan Gunadarma, walaupun dia secara spesifik kelihatannya tidak berhubungan dengan IT, tapi oleh Gunadarma disupport dengan teknologi informasi dari IT-nya, Mas, gitu ya. Harus. Jadi kesannya kayak jurusan sastra gitu ya, tapi juga disupport oleh teknologi informasi yang berhubungan dengan sastra. Psikologi juga sama gitu kan, apalagi teknik sipil ya kan. Apalagi di sini ada juga yang agroteknologi juga ada, Mas, gitu. Walaupun kaitannya dengan agro, tapi teknologi informasi juga dikedepankan juga, diketahui oleh mahasiswa. Mungkin kurang lebih seperti itulah gambarannya untuk Gunadarma, Mas. Jangan kan itu kebidanan juga pasti diajarkan. Kebidanan, ya betul. Apalagi kebidanan sekarang sudah S1, Mas ya, bukan lagi D3, Mas. Betul, kebidanan juga. Iya, itu sudah S1. Jadi sudah sangat memungkinkan untuk punya sisi nilai lebih lah ya. Karena kebidanan sekarang sudah S1 untuk Gunadarma gitu. Ya, jadi intinya bahwa semuanya harus melek teknologi. Betul, betul sekali, Mas. Dan Gunadarma concern ini sejak lama, sistem perkuliahan juga sudah menggunakan sistem teknologi informasi yang seperti ini. Jadi tidak usah khawatir untuk putra-putrinya dipercayakan sekolah dan kuliah di Universitas Gunadarma. Begitu ya Pak Agung ya. Oke, betul. Pak Agung, nanti kita bincang-bincang lagi mengenai jurusan-jurusan lainnya dan bagaimana cara sistem penerimaan mahasiswa barunya di Universitas Gunadarma ini. Dan untuk sahabat Mega Suara juga bisa yang ingin bertanya kepada Pak Agung Slamet Riyadi, ini bisa melalui 0811 112 1008. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Info Gunadarma disiarkan serentak di 7 stasiun Mega Suara News Network, Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Dan kembali kita bersama Dr. Agung Slamet Riyadi, STMMSI, staf Rektorat Universitas Gunadarma, juga dosen Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknologi Informatika. Pak Agung. Ya, Mas Rudi. Ya, kita lanjut kembali perbincangan kita pagi hari ini. Nah, tadi Bapak sudah banyak bercerita tentang jurusan Teknologi Informatika ya, atau Fakultas Teknologi Industri. Nah, ini ada jurusan-jurusan apa lagi sih Pak di Universitas Gunadarma ini? Mungkin ada sahabat Mega Suara yang pagi hari ini langsung belum bisa menentukan pilihan gitu loh Pak. Mau kuliahnya mengambil jurusan apa? Silakan, monggo Pak Agung. Oke, baik Mas. Sebenarnya sangat banyak ini ya kaitannya dengan jurusan di Universitas Gunadarma. Untuk D3 itu ada manajemen informatika, ini juga bagian yang favorit juga Mas. Untuk D3 ada teknik komputer, ada akuntansi komputer, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan. Itu D3 untuk ya Pak S1, ya? Iya betul. Ini untuk D3 ya. Untuk S1 itu ada sistem informasi, ada sistem komputer, itu untuk Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi. Kemudian ada di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi syariah itu juga Mas. Ekonomi itu syariah. Iya, ekonomi syariah betul. Kemudian untuk Fakultas Psikologi itu jurusan psikologi. Untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu ada teknik arsitektur, ada teknik sipil, kemudian ada desain interior. Desain itu juga interior. Wow. Salah satu yang sedang tren juga Mas. Kemudian di Fakultas Teknologi Industri, tadi yang di bagian saya nih, itu ada teknik informatika, kemudian ada teknik elektro, ada teknik mesin, ada teknik industri, kemudian ada agroteknologi tadi. Ini untuk S1 ya Mas ya? Masih di S1, kemudian ada Fakultas Sastra, ya itu ada Sastra Inggris, kemudian ada pariwisata, kemudian ada Sastra Tiongkok, ini juga lagi tren juga. Sastra Tiongkok. Kemudian ada Fakultas Ilmu Komunikasi Mas. Ini juga menjadi peminatan yang luar biasa, itu jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian yang tadi saya sebut ada kesehatan, itu ada kebidanan karena itu sudah masuk S1. Kemudian satu lagi farmasi Mas. Ini juga menjadi yang diminati juga di lingkungan dunia medis ya Mas ya, saat betul. ini. Saat ini medis ya. Betul. Kemudian tentunya ada Fakultas Kedokteran dengan jurusan kedokteran. Nah, itu Mas. Jadi yang S1 ya? Kira-kira. Kedokteran. Ya, tentunya ada S2 dan S3 juga ya. S2 dan S3 juga. Iya, betul. Ya, jadi silakan untuk Anda yang juga ingin melanjutkan ke S2, ke S3, silakan. S3-nya itu ada untuk teknologi informasi. Teknologi informasi ya, teknologi informasi, kemudian ada psikologi, ada ekonomi Mas. Oh, untuk S3-nya? Iya, oke S3. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan silakan ya. Nah, kalau sistem pendaftarannya seperti apa Mas ini? Kalau sekarang kan posisinya seperti posisi PPKM sekarang ya Mas ya. Jadi kelihatannya sudah berbasis online sebenarnya semasa pandemi itu. Itu kalau masa sekarang mah anak-anak SMA mah sudah tinggal searching di Google, sebenarnya sangat mudah ya mencari informasi tentang Universitas Gunadarma, pendaftaran Gunadarma bagaimana gitu. Itu ada site kita Mas di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Itu kaitannya dengan informasi pendaftaran mahasiswa baru ya Mas ya. Kemudian kalau di call centernya itu ada di 1500158. Jadi 1.500.158. Ya kan? Kemudian nanti biasanya pada saat dia sudah masuk ke halaman site-nya, misalnya di pendaftaran gunadarma.ac.id itu segala sesuatu mekanismenya sangat mudah untuk diikuti karena sudah ada penjabaran penjelasan per step by step-nya Mas.
Jadi mudah lah gitu ya. Yang penting pada saat dia mengikuti proses misalnya mulai pendaftarannya bagaimana ya kan, kemudian dia memilih jurusannya, kemudian dia melakukan sistem pembayarannya, kemudian dia mengisi formulirnya ya, melengkapi datanya, mengupload datanya, semua sudah ada petunjuknya Mas di website di pendaftaran.gunadarma.id tadi. Iya. Kalau syarat penerimaan itu harus melengkapi rapot ya, Pak ya? Iya, betul. Rapot untuk semester 4 dan 5 ya khususnya Mas ya. Itu nanti di dalam bentuk file, nanti diunggah dengan catatan di situ maksimal 1 mega gitu. Penjabarannya sudah kelihatan di sana ya. Oke. Jadi apa saja yang harus dilengkapi semuanya juga ada di ininya. Jadi sekali lagi melalui pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021 ya. Kalau yang mau tanya-tanya ke 1500 138 158 158. Oke. Nah, di sana juga ada online chatnya Mas di pendaftaran gunadarma.ac.id itu. Nah, jadi ada satu simbol online chat, nanti bisa bertanya. Jika misalnya ada kesulitan, bagaimana caranya, nanti juga bisa ada online chat, berarti ada operator yang akan menjawab segala sesuatunya kaitannya dengan sistem pendaftaran. Ya. Itu Sabtu Minggu kalau online mah buka terus ya berarti ya? Iya, kalau untuk online mah setiap saat kali Mas. Setiap saat ya, bisa kapan saja mendaftar. Iya, bisa kapan saja, betul. Termasuk untuk yang call center ya Mas. Ya, betul. Kalau biayanya mahal nggak sih Pak kuliah di Gunadarma Pak Agung? Dibilang mahal, Kima masih kompetitif ya, dalam artian kaitannya dengan biaya pendidikan memang sangat bergantung dari situasi dan kondisi calon mahasiswanya dan keluarganya gitu ya. Tapi relatif saat ini ya informasi ya, kalau saya sebagai dosen ya masih sedang-sedang saja lah Mas gitu ya. Masih terjangkau ya Pak ya? Iya, kan nanti juga mereka juga pasti tahu untuk di Gunadarma berapa, di kampus yang berapa, mereka juga pasti akan mempertimbangkan. Karena kaitannya nanti kan dengan kualifikasi dari universitas itu sendiri Mas. Pilih yang mana gitu ya. Ya, tapi ada diskon-diskon ya Pak waktu pendaftaran? Oh tentu Mas, karena kaitannya dengan program-program penerimaan mahasiswa baru itu kan ada juga program beasiswa juga ya, yang mungkin juga ada tryout yang dilakukan di SMA yang di seluruh Jabodetabek misalnya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan diskon-diskon lah. Kalau kaitannya dengan program biaya, tentu Gunadarma memberikan satu servis yang baik lah Mas kaitannya dengan pembiayaan gitu. Kurang apa lagi coba ya. Nah, kalau lokasi kampus-kampus kita banyak kampus ya. Gunadarma ini. Iya betul. Ini kebetulan kalau di Jabodetabek memang sentralnya di Depok ya Mas ya. Di Depok. Di Depok itu ada Depok, Margonda, ada Kelapa II, kemudian ada dan sekitarnya ya di daerah Depok ya. Kemudian ada juga di Bekasi. Bekasi itu di Kalimalang ya. Kemudian ada juga di Cikunir. Kemudian ada di Karawaci juga ada, di Karawaci, kemudian di Cengkareng juga ada Mas gitu ya. Dan ini tersebar di hampir area-area strategis lah. Kaitannya dengan area Jabodetabek itu, mungkin tinggal di searching aja Gunadarma ada di mana aja, kelihatannya kok banyak sekali kalau di searching di Google gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi tidak usah khawatir, khususnya untuk Anda yang di daerah-daerah. Pagi hari ini kan kita disiarkan juga ada Mega Suara Indramayu, Kulon Progo, Kuningan, Jogja, Sukabumi. Nah, ini mungkin tidak usah khawatir Anda yang mendengarkan pagi hari ini di daerah-daerah tersebut. Nah, untuk lokasi-lokasi kampus bisa Anda cari. Mungkin Anda punya keluarga ya, Pak. Ada yang punya keluarga di Depok misalnya, bisa ikutan di Depok misalnya untuk mereka yang jauh. Kos-kosan juga banyak ya, Pak ya. Di sekitar kampus luar biasa, ya. Pak. Sudah tersupport lah dengan sendirinya itu ya. Iya, sudah satu kebutuhan, betul ya. Nah, sementara itu kalau itu lokasinya, keunggulan-keunggulan. Nah, ini juga harus diberitahu juga nih untuk sahabat Mega Suara, keunggulan-keunggulan lain dari Universitas Gunadarma. Tapi kita break dulu Pak sebentar. Nanti kita cerita mengenai keunggulan-keunggulannya dari Universitas Gunadarma supaya juga calon-calon mahasiswa mengetahui
apa saja yang ada di Gunadarma. Baik, kita lanjutkan kembali info Gunadarma setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Info Gunadarma disiarkan secara langsung melalui Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Kita kembali bersama Dr. Agung Slamet Riyadi, STMMSI, staf Rektorat Universitas Gunadarma, juga dosen Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknologi Informatika. Pak Agung. Oke, baik Mas. Ya, tadi kita sudah tahu juga jurusan-jurusan, lokasi-lokasi kampusnya, juga sistem pendaftarannya seperti apa, termasuk beasiswa. Nah, ini yang juga harus diketahui keunggulan-keunggulan lain dari Universitas Gunadarma, Pak Agung. Monggo. Baik, Mas. Oke. Kaitannya dengan keunggulan Universitas Gunadarma, tadi sempat disinggung sebenarnya juga ya. Itu kaitannya dengan semuanya dari program studi itu berbasis IT, Mas. Iya, berbasis IT. Kemudian staf pengajar memiliki kualifikasi, ada profesor, doktor, dan magister. Karena di program studi manapun kaitannya dengan siapa pengajarannya itu juga memiliki satu perhatian, Mas. Ya, khususnya di dokter sendiri, Gunadarma memiliki 334 dokter, Mas. Jadi itu paling banyak di PTS Indonesia. Gitu ya. Jadi dosen-dosennya yang bergelar dokter jumlahnya sudah 300 berapa, Pak Agung? 334. Mungkin kalau saya waktu itu yang kesekian ratus juga. 200 sekian gitu. 200 sekian. Profesornya juga, kemudian doktor. Betul, banyak. Guru besar, profesor itu juga memiliki kualifikasi di Gunadarma. Ya. Kemudian bekerja sama dengan kurang lebih 50 perguruan tinggi di dunia, Mas. Wow. Ya. Iya. Contohnya ini dengan mana? Memiliki MOU masing-masing, Mas. Iya. Contohnya dengan di luar negeri itu di Prancis, Mas, salah satunya. Di Prancis. Di Prancis, ya betul. Kemudian ada beberapa yang ada di beberapa negara khususnya, dan itu semua kalau dibilang listnya banyak sekali. Bisa lihat dari site-nya Gunadarma, Mas. Oke. Kurang lebih 50 ya perguruan tinggi. 50, betul. Juga se-Indonesia itu bekerja sama dengan berbagai macam MOU ya dengan Gunadarma. Ya. Kemudian kaitannya dengan perpustakaan sudah berbasis representatif, juga termasuk perpustakaan digital tadi, Mas ya. Perpustakaan digital. Oke. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran, karena kita sudah terbiasa dengan teknologi informasi, adanya student set tadi, Mas, gitu. Betul. Ya. Jadi ada portfolio mahasiswa itu sudah berbasis digital ya. Kemudian kaitannya dengan layanan informasi akademik itu juga berbasis IT, ada yang kita sebut dengan BAK online, ada staff set, kemudian ada e-learning atau virtual class ya. Kemudian ada digital library tadi, ada career center juga, Mas, untuk yang sudah lulus nih. Nah, ya. Career center ini berfungsi sangat baik, jadi artinya sangat dibutuhkan. Artinya lulusan-lulusan itu bisa mencari ini ya, mungkin lowongan dan lain sebagainya. Informasi ya, betul, Mas. Jadi Gunadarma sendiri juga bekerja sama dengan banyak perusahaan ya di semua bidang lah ya, di semua bidang kaitan dengan masing-masing jurusan itu. Ya mereka juga hadir ke Gunadarma dalam rangka mencari tenaga ahli ya dari lulusan-lulusan yang dihadirkan oleh Gunadarma. Itu nanti informasinya semua di career center, Mas, gitu ya. Iya. Karena kemarin waktu wisuda itu saya lihat juga ada ini. Saya nonton secara virtual ya, Mas. Jadi katanya ada juga yang sudah bekerja di Jerman ya, pabrik-pabrik di Jerman. Ya tentu, Mas. Itu kalau itu sudah bukan hal yang asing lagi untuk Gunadarma ya. Tenaga-tenaga ahli dari lulusan Gunadarma juga sangat terperhitungkan di kancah nasional maupun kancah internasional juga. Nah, itu juga mereka bergabung di Career Center. Jadi betul. Adik-adiknya juga mungkin bisa ditarik untuk bekerja di perusahaan betul sekali, Mas. Ya, kan. Sangat menguntungkan. Ya, karena memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
dibutuhkan itu tadi ya. Ya, sangat dibutuhkan karir center ini ya. Nah, itu cerita kemudian sedikit. Yang pasti ini Mas, secara infrastruktur ini jaringan telekomunikasi itu kita sudah ya mungkin dibilang sangat keren lah untuk Gunadarma itu. Ya kan? Karena juga memiliki mobile teknologi, jadi akses informasi itu dilakukan secara mobile. Kaitannya dengan sistem chat online, kemudian kaitannya dengan wifi di semua area kampus kayak gitu Mas. Itu sudah menjadi kebutuhan yang sudah terfasilitasi lah oleh Gunadarma dari sisi teknologi jaringan telekomunikasi Mas. Ya, kita juga punya superkomputer, cerita sedikit nih. Kebetulan kan Pak Agung juga di Fakultas Teknologi Industri ini ya, di jurusan informatika. Nah, ini cerita sedikit mengenai superkomputer kita nih Pak. Ini yang kita banggakan. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan mungkin gambaran saya Mas ya. Gunadarma itu dalam sisi fasilitas teknologi informasi itu sudah seperti layaknya perusahaan besar gitu Mas. Ya mungkin bisa dibilang kita memiliki fasilitas kaitannya dengan teknologi komputer ya, kaitannya dengan infrastruktur server khususnya ya. Server ini kan sebagai basis pengelolaan network misalnya, itu juga sudah dalam posisi teknologi yang terkini dari sisi spesifikasi hardware-nya Mas gitu. Seperti bahkan mungkin bisa seperti data center lah gitu ya. Data center gitu. Ya ada di situ seperti ya. Data center gitu ya. Mungkin kaitannya dengan cloud computing, data center ya, Gunadarma sudah terbiasa menggunakan teknologi seperti itulah Mas gitu ya. Dan itu hebatnya apa? Jadi mahasiswa yang tadi ada di lab dan segala macam itu sudah menikmati mesin-mesin tersebut Mas untuk belajar Mas gitu. Ya, ada 2 mesin canggih A100 ya kalau nggak salah ya. Gitu, iya betul, itu ya salah satunya lah ya, salah satunya. Betul. Jadi intinya tidak usah khawatir ya, sistem jaringannya juga sangat baik ya untuk Gunadarma ini. Pengolahan datanya bahkan yang sudah super canggih punya. Kan terkait dengan mesin perbankan itu kan juga mungkin kalau zaman dulu kita belajar AS400, nah gitu kan itu juga termasuk superkomputer juga kan, artinya yang tidak bisa kita sentuh gitu ya kalau kita di rumah gitu kan. Nah itu difasilitasi oleh Gunadarma juga gitu Mas. Oke, jadi alhamdulillah lah. Jadi intinya nah kemudian ini yang penting Mas untuk mahasiswanya itu ada namanya sertifikasi profesi Mas. Sesuai dengan disiplin Bu. Iya, karena sekarang kan mahasiswa butuh itu Mas. Betul. Ya kan ada sertifikasi profesi. Jadi dalam semua jurusan itu mereka sudah memiliki kalau sekarang kan serba sertifikasi Mas. Betul. Jurusan juga harus ada sertifikasi ya. Betul. Jadi mahasiswa pun juga punya sertifikasi keahlian Mas. Jadi gitu. Semuanya sebelum lulus itu juga sudah dibekali, sudah ada sertifikasinya untuk bidang yang diinginkan ya. Nah kemudian kaitannya dengan publikasi dan media komunikasi tentu ada jurnal online, ada UG Jurnal, tentu ada UG News, ya UG TV, ya termasuk UG Radio nih Mas. Gitu, ya betul, UG Radio juga ada ya. Nah ini juga kurang apa lagi gitu kan? Apa lagi gitu ya. Nah, oke. Ya mungkin ingin disampaikan bagi para calon-calon mahasiswa atau yang mungkin para orang tua yang ingin sekolah akan anaknya di Universitas Gunadarma. Silakan Pak Agung. Mungkin dari sisi pengalaman 20 tahun mengajar gitu ya Mas, dari kebutuhan anak-anak SMA ya kan, di tingkat pelajar SMA yang pengen berkuliah, tentu di garis bawahi Gunadarma memiliki kualifikasi yang tentunya sangat memberikan kesempatan lah ya untuk belajar, baik kaitannya dengan D3 maupun S1, bahkan ada yang melanjut S2 atau bahkan mungkin S3. Itu tentunya memberikan bekal sesuai dengan kebutuhan pada saat nantinya mereka benar-benar terjun di masyarakat kaitannya dengan bekerja di perusahaan-perusahaan sesuai dengan cita-cita mereka pada saat di usia yang sudah bisa menentukan saya mau kemana, Gunadarma memfasilitasi itu semua. Nah lebih seperti itu sederhananya Mas. Ya, baik. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Tidak usah khawatir, betul. Silakan kunjungi tadi untuk pendaftaran pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021 atau melalui hotline centernya itu ada 1500158 Mas. 1500158 gitu ya. Betul. Baik. Dr. Agung Slamet Riyadi STMSI. Iya, Mas Rudi. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi-informasi yang lengkap
untuk info Gunadarma hari ini. Kita ketemu lagi. Semoga sehat selalu, Mas. Sehat selalu, Pak Agung. Tetap jaga kesehatan ya. Baik. Tetap semangat, Mas. Tetap semangat. Terima kasih Pak Agung. Selamat pagi. Sama-sama. Ya, demikian Dr. Agung Slamet Riyadi, STM/MSI, Staf Rektorat Universitas Gunadarma, juga dosen Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknologi Informatika yang sudah bergabung bersama kita di Info Gunadarma. Dan sahabat Mega Suara, pastikan Anda juga mengikuti Info Gunadarma setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu besok, pukul 9 hingga pukul 10 di 7 stasiun Mega Suara News Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Kulon Progo, dan juga Radio Kota Perak, Yogyakarta. Saya Rudi Ilham, dan Ilham satunya lagi pamit dari Info Gunadarma. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.